Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Salam sehat, salam Pancasila. Mana semangatnya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, semangat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka, Bu, merdeka. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa, karena dengan doa itu supaya pembelajaran kita bisa bermakna. Untuk yang memimpin doa hari ini, anak Adit, coba nak silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, Bu, siap. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar fisika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, anak Adit, sudah memimpin doanya. Ya, Bu, sama-sama. Selanjutnya, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Adit coba cek teman-temannya hadir semua kah? Atau masih ada yang belum masuk dalam kelas? Sudah hadir semua, Bu. Sudah hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Coba mana Ibu mau lihat dulu semangatnya. Semangat, semangat. Semangat ya. Kemudian dikumpulkan dulu tugasnya. Sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Seperti pembelajaran sebelumnya, Ibu selalu mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan Ibu ajarkan. Jadi, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari materi hukum pertama dan hukum kedua Newton. Dari hukum pertama dan hukum kedua Newton itu, ada besaran-besaran yang nantinya akan digunakan juga pada pembelajaran kita hari ini. Besaran-besaran apakah itu? Ada banyak besaran ya, ada beberapa, tapi ada salah satu besaran itu yang akan diterapkan pada pembelajaran hari ini. Salah satunya adalah gaya. Sekarang Ibu mau cek, apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Besaran gaya, masih ingatkah kalian masalah besaran gaya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, apa simbol dari gaya? Julianti. F, Bu. Bagus. Satuan dari gaya apa? Dewi. Newton, Bu. Bagus. Alhamdulillah masih ingat semua materinya. Dari besaran-besaran itu nantinya kita akan hubungkan ke materi kita hari ini. Jadi sebelumnya itu Ibu mau motivasi kalian. Silahkan kalian angkat kedua telapak tangannya. Semuanya. Satu tangan pegang pulpen. Ada pulpennya semua toh? Ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Telapak tangan yang satu yang memegang pulpen itu silahkan ditekan. Ditekan pelan. Sudah? Kalau ditekan pelan, tekan kuat. Sudah? Sekarang apa yang kalian rasakan? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit, Bu. Adakah bedanya tekan pelan dengan tekan kuat? Ya, ada, Bu. Mana yang lebih sakit? Tekan kuat, Bu. Tekan kuat, Bu. Kok bisa tekan kuat lebih sakit daripada tekan pelan? Untuk lebih memahaminya, kita akan mempelajari hukum 3 Newton. Namun, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan sampaikan karena tanpa tujuan tidak akan ada arah yang bisa diperoleh. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan LKPD hukum 3 Newton, kita akan menganalisis persamaan hukum 3 Newton. Kemudian dengan menggunakan LKPD juga kita akan
menguraikan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum 3 Newton. Dengan menggunakan ilustrasi dan video mengenai hukum 3 Newton, kalian bisa mengamati peristiwa dengan seksama yang berkaitan dengan hukum 3 Newton tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan hubungan gaya aksi dengan reaksi. Selain tujuan pembelajaran, Ibu mau ingatkan juga masalah penilaian, karena ini juga penting dalam proses pembelajaran ini untuk memotivasi kalian dalam aktif mengikuti pembelajaran. Penilaian apakah itu? Penilaian ada 3, pengetahuan, keterampilan, dengan sikap. Yang mana sih itu pengetahuan yang dinilai oleh Ibu guru? Yang dinilai Ibu itu adalah keaktifan kalian pada saat Ibu bertanya, kalian bisa menjawab, ataupun kalian saling bertanya jawab antara teman. Itu juga Ibu nilai. Kemudian penilaian yang mana sih? Yang lain selain tanya jawab, penilaian Ibu nilai itu adalah evaluasi. Setiap selesai pembelajaran itu kan Ibu selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun tugas, baik itu tugas rumah ataupun tugas yang diselesaikan di sekolah. Selanjutnya keterampilan. Kok Ibu menilai keterampilan? Iyalah, Ibu menilai keterampilan. Di dalam percobaan itu nantinya Ibu akan menilai keterampilan kalian seperti merangkai alat, menyusun langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD. Jadi bukan langkah 2 dulu, kemudian langkah 1. Harus 1 dulu, baru 2, baru seterusnya. Mengerti kan? Ngerti, Bu. Oke, selanjutnya sikap. Di sikap ini juga Ibu harus, ini yang paling utama sikap. Yang manakah sikap yang Ibu nilai? Salah satu adalah kerapian. Kerapian, kedisiplinan, gotong royong. Gotong royong itu berarti saling membantu pada saat melakukan percobaan. Santun. Santunnya manakah itu? Santun dalam bertutur kata saat mengungkapkan pendapat. Dan jujur. Jujur yang manakah itu? Jujur dalam mengambil data, tidak mengada-ngada. Paham sampai di sini? Bu. Oke. Selanjutnya, karena hari ini adalah hari di mana Ibu pertama kali menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi Ibu mau perkenalkan dulu model pembelajaran Ibu ini. Jangan sampai pada saat Ibu mengajar, kalian akan bingung, kok Ibu begini ya cara mengajarnya, lalu-lalu kan tidak. Ya, jadi Ibu perkenalkan dulu. Jadi Ibu akan mengajar menggunakan model PBL, di mana Ibu akan memberikan suatu masalah. Dari permasalahan itu kalian akan pecahkan melalui diskusi dan melalui LKPD yang di dalamnya itu ada ilustrasi-ilustrasi dengan percobaan-percobaan. Jadi, oke, kalau sudah paham semuanya mengenai alur kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan masuk ke kegiatan intinya. Sudah perhatikan gambar animasi yang Ibu bagikan di HP? Sudah, Bu. Iya, Ibu bagikan di HP karena kita di sini tidak punya fasilitas ya. Untungnya kalian punya HP masing-masing. Jadi silakan kalian nonton di HP-nya masing-masing. Sudah lihat gambarnya semua toh? Sudah, Bu. Apa yang kalian lihat kira-kira? Apa yang dilihat? Orang lagi mendayung perahu, Bu. Oke. Selanjutnya, karena ada orang yang mendayung perahu, sebelumnya itu kalian sudah duduk berkelompok toh? Ini kan sudah berkelompok, berarti sesuai dengan kelompoknya kan? Yang pernah Ibu bagi? Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau Ibu sebut dulu ya, kelompok massa itu ada Rini, Julianti, Elva, dan Dewi. Di kelompok gaya itu ada Adit, Dina, dan Nurianda. Pas kan kelompoknya toh? Pas, Bu. Pas, Bu. Oke. Nah, dari gambar ini, Ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi ketika perahu didayung? Itu, Bu, ke depan, Bu. Bagus. Pertanyaan selanjutnya. Manakah arah dayung? Coba perhatikan dayungnya. Kemana arahnya? Kalau perahunya ke depan, Bu, arah dayungnya ke belakang. Oke. Apakah sama arah pergerakan perahu dengan arah dayung? Perhatikan baik-baik. Sama tidak? Tidak, Bu. Bingung, Bu. Kok bingung sih? Gitu aja kok bingung. Bu. Ini adalah sebuah masalah. Masalah ini harus dipecahkan.
Untuk memecahkannya, kalian nanti akan melakukan diskusi berdasarkan ilustrasi yang Ibu berikan di LKPD. Dan selain itu, kalian akan melakukan percobaan-percobaan juga yang ada di LKPD. Ibu sudah membagikan materi ajar kan? Iya, Bu. Udah, Bu. Ya, dalam hal melakukan percobaan dan menganalisis ilustrasi nanti, itu nanti kalian hubungkan materi ajar dengan yang ada di LKPD, permasalahan-permasalahan ya. Iya, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, belum ada ya. Selanjutnya, kalian menulis informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari sini, itu dengan tujuan sebagai kata kunci untuk menyelesaikan permasalahannya. Tadi kalian belum mengerti. Untuk lebih memahami atau untuk lebih cepat mencari solusinya, kalian bisa memperhatikan atau melihat LKPD yang Ibu telah bagikan ya. Di dalam LKPD itu ada beberapa ilustrasi, ada 2 kalau tidak salah. Ilustrasi yang pertama itu ada seorang anak yang sedang berenang. Sudah lihat ilustrasinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, di ilustrasi itu ada pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaan itu berdasarkan ilustrasi. Jangan lupa ya dihubungkan dengan materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Jadi di Ya, Bu. sini karena sudah duduk berkelompok ya, silakan dikerja secara berkelompok, Nak. Silakan kelompok 1, kelompok massa dan kelompok gaya silakan dikerja. Dijaga keaktifannya ya, karena Ibu nilai loh. Yang kurang aktif, kurang juga nilainya. Yang aktif, bagus juga nilainya. Kalau ada masalah, silakan ditanyakan. Udah selesai ilustrasi satunya? Adit, sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus. Rini, sudah selesai? Ibu. Udah, Bu. Oke, selanjut kita ke ilustrasi kedua. Disimpan jawabannya ya. Iya. Ya, Bu. Ilustrasi kedua, di sini ada seorang anak yang bermain bola. Ada juga penjelasannya di situ ya. Ada pertanyaannya, silakan dijawab melalui diskusi. Diskusi ya. Sudah selesai diskusinya? Atau ada masalah? Silakan ditanyakan ya, Nak. Belum, Bu. Udah, Bu. Oke. Lanjut. Kalau sudah ilustrasinya, kita melakukan kegiatan percobaan. Kegiatan percobaan ini menyelidiki hubungan gaya aksi dengan reaksi. Berkaitan dengan kata gaya aksi dan reaksi itu ada di materi ajar ya. Silakan kalian simak sendiri apa sih itu gaya aksi dan apa sih itu gaya reaksi. Jadi di kegiatan pertama ini, kalian akan melakukan percobaan. Silakan secara berkelompok kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Jangan lupa pertanyaannya juga dijawab ya, dianalisis sesuai dengan hasil yang kalian peroleh dari percobaan yang telah kalian lakukan. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan, Ibu akan bersedia membantu. Susah ya percobaan yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Gampang kan? Sudah kegiatan satunya? Kelompok massa dan kelompok gaya sudah selesai? Oke, lanjut kita ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua yaitu Kulus meja.
pelan. Jadi pertama, memukul meja dengan pelan, kemudian rasakan. Lanjut yang kedua, memukul meja dengan keras dan rasakan apa yang kalian rasakan di tangannya kalian. Lanjut, ada juga pertanyaan di situ, silakan dijawab melalui diskusi kelompok. Yang aktif Dina, kenapa tidak aktif nak? Ayo aktif, Ibu nilai loh. Atau Dina ada masalah? Nggak ada, Bu. Oke. Oke, kalau begitu semangat dong. Sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kita akan melakukan presentasi terhadap hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Untuk ilustrasi pertama, kelompok masa, silakan Ibu Julianti menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, saya akan membacakan hasil kelompok kami. Gaya aksinya terjadi saat Adit mendorong air ke belakang dengan cepat. Dan gaya reaksinya adalah air juga dengan cepat mendorong tubuh Adit ke depan. Bagus. Atau dari kelompok lain, ada yang mau menambahkan? Sama, Bu. Oke, sama kalau begitu. Lanjut, kita ke ilustrasi kedua. Silakan kelompok. Bu. Iya. Berdasarkan gambar, kami mengamati bahwa gaya aksi yang terjadi saat Saiful memantulkan bolanya ke tanah, sedangkan gaya reaksinya bola kembali memantul ke tangan Adit, Bu. Oke. Ada tanggapan dari Berdasarkan kelompok kami di sini, yang pertama, balon ke depan, sedangkan udara itu ke belakang. Kemudian yang kedua, dorongan udara dari dalam balon menuju keluar adalah gaya reaksi. Sedangkan gaya reaksinya diberikan oleh udara di luar balon. Itu, Bu. Bagus. Dari kelompok lain, ada yang mau ditanggapi? Atau sama? Balon ke sama. Sama ya? Sama, Bu, kurang lebih Ya, sama. berarti sudah paham kalau begitu. Lanjut ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua, dari kelompok masa coba ditampilkan siapa yang mau tampil. Ibu ambil nilainya loh. Saya, Bu. Yang tampil dengan yang tidak tampil, enggak sama loh nilainya. Saya, Bu. Iya. Dewi ya. Oke, yang pertama, Bu, memukul meja dengan pelan dan keras. Ya. Kemudian untuk yang kedua, meja tubuh kembali memberi gaya sedang dan gaya yang kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan keduanya itu terlihat dari perlakuan pemberian gayanya, Bu. Ya. Bagus. Kelompok lain, ada yang mau menanggapi masalah kegiatan kedua kita ini? Sama ya? Sama, Kalau Bu. Sama, Bu. iya, bagus. Kalau sama kita lanjut ya. Iya, Bu. Jadi dari kegiatan yang telah kalian lakukan itu sebenarnya adalah jalan untuk memecahkan masalah yang telah kalian lihat pada video di atas. Masalahnya tadi kan kok perahunya arahnya ke depan saat didayung dan dayung itu arahnya ke belakang. Itu kan tadi masalahnya. Nah, dari permasalahan ini kita bisa memperoleh solusi dari percobaan dan ilustrasi-ilustrasi yang ada pada LKPD tadi. Dari 7 orang anak-anakku sekalian, adakah yang mau memberikan solusi? Saya, Bu.
Oke, bagus Adit. Adit ini memang anak yang paling pintar dan selalu aktif jika diberikan pertanyaan. Makasih, Bu. Oke, dari pengamatan kelompok kami tadi, jadi perahu itu akan bergerak maju ke depan saat didayung, di mana arah dayungnya ini ke belakang, Bu. Nah, hal Ya, itu disebabkan karena adanya gaya aksi dan reaksi. iya. Gaya aksi dan reaksi kalian dapat dari materi ajar ya? Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi kalian sudah aktif menghubungkan dengan materi ajar terhadap masalah-masalah yang telah kalian pecahkan tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Lanjut kita ke tahap selanjutnya dalam hal menyimpulkan. Jadi kita sama-sama menyimpulkan di sini ya. Ibu dengan kalian sama-sama menyimpulkan. Jadi yang telah kalian lakukan tadi itu sebenarnya ada kaitannya dengan prinsip hukum 3 Newton. Di mana hukum 3 Newton berbunyi seperti yang terlihat di atas. Coba Elpa silakan dibacakan teman-temannya. Ya, Bu. Jadi bunyi hukum ketiga Newton itu adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, hukum ketiga Newton ini secara matematis dapat dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Bagus. Sekarang Ibu mau tanya. Kalian kan tadi sudah paham masalah aksi dengan reaksi. Kok di sini ada tanda minus? Ayo, kenapa bisa tanda minus di sini? Karena Rini? Iya, Bu. Karena Ya. itu, Bu, berlawanan, Bu. Tadi kan yang misalkan perahu ke depan, terus mendayungnya ke belakang. Gitu. Betul nggak, Bu? Arahnya beda ya? Arahnya beda, Bu. Nah, karena arahnya beda, makanya di sini tandanya negatif. Terima kasih anak-anakku. Sudah paham semua? Atau ada yang belum dimengerti? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi, setelah Ibu amati tadi kegiatan kelompok kalian, semua kelompok sebenarnya semuanya bagus, tapi kelompok masalah yang paling bagus karena semua anggotanya aktif. Coba tepuk tangan untuk kelompok massa. Iya, selamat ya untuk kelompok massa, tapi kelompok gaya juga bagus. Tapi harus lebih ditingkatkan lagi keaktifannya, kerja kelompoknya ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya Ibu mau cek ulang pemahaman kalian. Nah, dari tabel yang Ibu tampilkan di atas, ini kan berkaitan dengan hukum 3 Newton yang telah kita pelajari. Ada 2 permasalahan. Jadi ada 2 permasalahan, satu menendang bola, kedua memukul dinding. Ini mau dipecahkan, dicari gaya reaksinya. Ada yang bisa menyelesaikan ini, ada nilainya loh. Ibu langsung tulis. Oke, Nurianda, aduh pintarnya ini anaknya Ibu. Ya, Bu. Jadi untuk tabel yang pertama itu gaya aksinya kan menendang bola ya, Bu ya. Jadi untuk gaya reaksinya itu bola akan memberikan gaya ke kaki dengan besar yang sama saat menendang bola. Namun berlawanan arah, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Nurianda. 100. Ibu kasih langsung nilai 100. Terima kasih, Bu. Iya. Lanjut permasalahan kedua, memukul dinding. Ayo, siapa yang mau? Oh, Rini ya? Iya, bagus. Rini juga. Nah, jadi gaya aksi itu pada saat kita memukul dinding, gaya reaksinya itu dinding akan memberikan besar gaya yang sama ke tangan kita dengan arah yang berlawanan. Bagus. 100 juga tepuk tangan untuk temannya. Iya. Yang lain juga bisa ya mendapatkan nilai yang sama dengan Nurianda, dengan Rini. Dengan cara kalian mencari di internet mengenai penerapan hukum 3 Newton ini terhadap teknologi-teknologi yang ada sekarang. Misalnya
Contohnya ya, mesin jet. Mesin jet pesawat terbang itu menghirup udara dalam jumlah besar, lalu dialirkan ke belakang melalui nozzle pembuangan. Itu disebut sebagai gaya aksinya. Kemudian gaya reaksinya itu jet dapat terbang. Itu dia. Jadi berdasarkan contoh yang diberikan, silahkan kalian cari penerapan hukum 3 Newton lainnya yang berkaitan dengan teknologi yang ada pada sekarang. Untuk pertemuan berikutnya, karena materi adalah materi terakhir, Ibu akan mengadakan penilaian harian. Jadi, Ibu ingatkan untuk belajar dengan giat. Belajar dengan giat supaya memperoleh nilai yang bagus untuk tidak remedial. Remedial tidak bagus loh. Jadi, jangan mau remedial ya. Ya, Bu. Soalnya yang mudah ya, Bu. Iya? Soalnya yang mudah. Oh, iya, oke. Mudah. Mudah karena sudah dipahami. Ya, Bu. Jadi, sebenarnya sesuai dengan kondisi lingkungan kita ini, kenapa tadi Ibu tampilkan perahu? Karena alat transportasinya kita itu adalah perahu setiap hari kan. Kalian naik perahu tapi tidak tahu apa sih penerapan, kenapa bisa ada seperti ini. Nah, jadi setelah mempelajari materi hukum 3 Newton ini, kalian sudah tahu, oh ternyata perahu jika didayung ke belakang, itu perahunya ke depan. Jadi semakin kuat kita mendayung ke belakang, semakin laju perahunya. Itu. Jadi sudah paham semua toh? Jangan cuma naik perahu tapi tidak tahu prinsip kerjanya apa. Selain itu masih banyak loh. Setiap hari kan kalian pakai pelita. Di pelita itu kan ada sumbunya. Kalau mau diganti sumbu pelitanya itu tidak susah lagi kita mau menariknya ke atas, tapi cukup dipukul-pukul pinggirnya pelita. Pelita yang dipukul pinggirnya itu nanti otomatis sumbunya akan naik. Itu adalah penerapan hukum 3 Newton. Jadi, berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, itu ada manfaatnya. Karena ada manfaatnya, kita perlu bersyukur terhadap nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana juga caranya mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara giat belajar. Jadi anak-anakku sekalian, dengan kalian giat belajar, berarti kalian sudah menampilkan atau menerapkan dalam diri kalian untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian untuk materi ajar kita hari ini. Mudah-mudahan bermakna untuk kalian semua dan bermanfaat. Sebelum Ibu menutup, boleh berdoa dulu ya, supaya kita selamat. Setelah melakukan pembelajaran, selamat untuk pulang ya, karena ini adalah pembelajaran terakhir ya, kalau tidak salah hari Jumat toh. Jadi sudah mau pulang kita sebentar. Jadi supaya selamat di jalan kita harus berdoa. Adit silakan berdoa ya nak. Oke Bu, kawan-kawan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih anak-anakku atas aktivitasnya. Dan terima kasih juga atas kolaborasinya dalam pembelajaran ini. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Ya, menyenangkan Bu. Menyenangkan Bu. Oke, apakah pembelajaran yang Ibu ajarkan ini atau model yang Ibu gunakan ini masih bisa digunakan pada pembelajaran berikutnya? Ya Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, salam Pancasila. Salam sehat Bu.